Saya pernah diwawancarai oleh tim Profesor Don Emerson, Direktur Forum Asia Tenggara di Stanford University, Amerika Serikat, yang juga anggota Komisi Nasional Hubungan Indonesia-Amerika Serikat beberapa tahun yang lalu. Bersama timnya, datang ke Indonesia melakukan penelitian mengenai hubungan antara Islam dan demokrasi dan kesesuaian demokrasi, termasuk demokrasi liberal dengan negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia. Hasil penelitian itu kemudian dikemas dalam bentuk sebuah film dokumenter. Setelah panjang lebar berbincang tentang demokrasi dan Islam, lalu ditanyakan kepada saya, apakah khalifah nantinya mesti seorang Muslim? Tentu saya jawab, iya harus. Lalu dengan cepat ia bertanya lagi, kalau begitu bukankah itu diskriminatif? Karena hanya seorang Muslim saja yang bisa menjadi khalifah, sementara warga non-Muslim tidak bisa, maka kemudian menjadi seperti warga kelas 2. Jelas, ini pertanyaan bernada gugatan bahkan serangan kepada Islam. Tanpa ragu yang menuding sistem politik Islam itu diskriminatif. Bila persamaan hak politik adalah sebuah kebaikan, maka diskriminatif atau diskriminasi politik pasti akan dianggap sebagai keburukan. Dan pendapat seperti ini jelas salah besar. Tidak mungkinlah ajaran Islam itu diskriminatif. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskannya? Saya katakan kepadanya bahwa terkait dengan siapa yang boleh menjadi kepala negara dalam sistem politik apapun dan di negara manapun, pasti ada limitasi atau pembatasan. Dalam sistem politik Amerika Serikat misalnya, saya memberi contoh, juga ada limitasi bahwa Presiden Amerika itu haruslah seorang warga negara Amerika yang lahir di Amerika. Selain itu, tidak boleh. Ini sekedar contoh. Barack Obama, Presiden Amerika Serikat kulit hitam pertama, lahir di Honolulu, Hawaii 4 Agustus 61. Toh begitu, sempat yaitu mendapatkan resistensi dari sebagian warga Amerika karena dianggap kurang Amerika hanya karena ayahnya berasal dari Kenya. Saya katakan kepadanya bahwa limitasi dalam sebuah sistem politik adalah satu hal yang wajar, dan itu bukanlah diskriminasi. Begitu juga dalam Islam. Khalifah haruslah seorang Muslim. Bedanya limitasi dalam sistem politik Amerika dan sistem politik negara lain itu berdasarkan pada sesuatu yang tidak bisa dirubah. Maksudnya tempat kelahiran kan tidak bisa dirubah. Ya, sekali Anda lahir di Indonesia misalnya, tidak mungkin dirubah menjadi lahir di Amerika. Begitu sebaliknya, selamanya Anda tidak akan mungkin menjadi presiden Amerika karena lahir di Indonesia. Sementara limitasi dalam sistem politik Islam itu berdasar pada sesuatu yang bersifat pilihan. Dan karena itu dia bisa dirubah. Keislaman seseorang itu sebagaimana juga ketidakislaman adalah buah dari pilihan. Dan tiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Karena Anda memilih menjadi seorang Muslim, Anda tidak mungkin menjadi khalifah. Tapi begitu Anda berubah atau merubah diri menjadi seorang Muslim, saat itu Anda punya peluang menjadi seorang khalifah. Peluangnya terbuka. Dengan demikian limitasi yang dianukan oleh Islam itu lebih rasional ketimbang sistem politik manapun yang menggunakan limitasi atas dasar primordialisme. Jadi, siapa yang diskriminatif? Pikir.